Assalamualaikum teman-teman, kita live lagi karena saya terpikir untuk mengomentari tentang TVRI yang sedang cukup ramai. Saya tidak terlalu mau komentar dulu tentang sang dirut baru, tetapi saya lebih ingin mengomentari bagaimana kita menyelamatkan aset besar yang kita miliki ini. Sesuatu yang telah ada dan pernah sangat berperan di dalam hidup bangsa kita dan bahkan juga membersamai tumbuhnya bangsa kita. TVRI lahir tahun 60, mungkin awal 60, mungkin 61 atau 62. Tapi TVRI itu adalah bagian dari proyek kampanye Bung Karno. Kalau TVRI lahir di awal-awal tahun 60-an, sebenarnya Bung Karno sendiri pada masa-masa itu memang sedang sangat giat berkampanye untuk Indonesia. Kita tahu ada dua proyek besar pada waktu itu yang dikerjakan oleh Bung Karno sejalan dengan lahirnya TVRI. Yang pertama adalah proyek Konevo dan yang kedua adalah proyek Ganevo. Proyek Konevo atau Conference of New Emerging Forces adalah proyek Bung Karno untuk menyatukan negara-negara yang mengkritik negara-negara besar yang kemudian menggunakan perserikatan bangsa-bangsa untuk kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan suara yang lahir dari negara-negara yang kecil atau negara-negara yang dianggap terbelakang. Sementara Ganevo adalah Games of New Emerging Forces, sebuah proyek raksasa yang dibuat oleh Bung Karno untuk menyelenggarakan semacam olimpiade, tetapi untuk menentang olimpiade yang menurut Bung Karno masih diikut sertai oleh negara-negara yang masih menjajah negara lain. Nah, lahirlah Ganevo. Konevo dan Ganevo itu hampir sama waktunya. Bahkan Ganevo sendiri kita tahu dihadiri oleh cukup banyak negara pada waktu itu. Nah, pada semua proyek-proyek besar itu Bung Karno memerlukan propaganda, dan karena itulah TVRI lahir. Dan tentu teknologinya pada masa itu belum bisa dimiliki oleh swasta. Hanya negara yang bisa berinvestasi kepada perusahaan teknologi sebesar itu, karena dia harus ada pemancar yang besar. Saya kira sampai sekarang orang nggak lihat pemancar TVRI itu adalah di antara yang menara yang paling tinggi di kawasan Senayan, Jakarta. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sekarang ini semacam ada kebimbangan yang luar biasa dari pemerintah dan setiap yang berkuasa berkali-kali bagaimana meletakkan TVRI di satu sisi sebagai warisan sejarah bangsa yang luar biasa, yang kalau kita bongkar-bongkar museumnya itu, TVRI itu penuh dengan catatan-catatan yang paling penting, ya, terutama pasca Orde Baru. Saya kira di satu sisi, dan di sisi yang lain, bagaimana TVRI berhadapan dengan realitas teknologi baru yang tidak lagi mengenal sentralisasi media di tangan pemerintah, sebab sekarang teknologi media semakin murah, dan karena itu tidak ada keharusan atau pemerintah bukanlah satu-satunya pemain di dalam broadcasting. Semua orang sekarang bisa membroadcast dirinya, termasuk orang kayak saya sekarang dengan fasilitas yang relatif gratis ini, saya bisa berbicara kepada semua orang, dan bahkan mungkin saja penonton saya bisa lebih banyak dari penonton TVRI. Artinya komunikasi publik bukan lagi merupakan domain dan kontrol negara, ya. Sangat sedikit negara di dunia ini yang masih ngontrol percakapan seperti itu. Jadi bagaimana menghadapi dua hal ini? Satu soal sejarah, yang kedua tentang realitas masa depan gitu. Nah, itulah yang saya ingin sedikit sarankan supaya pemerintah dalam hal ini menegaskan kejelasan dari peran dan fungsi dari TVRI itu sendiri. Saya lebih cenderung agar TVRI itu pertama-tama dijadikan kompleks museum broadcasting nasional.
Ini jauh lebih penting daripada yang lain-lainnya, supaya bangsa ini punya museum yang merekam bagaimana bangsa ini dengan TVRI-nya, dengan RRI-nya, dengan semua ikhtiar untuk membroadcast kegiatan-kegiatan kebangsaan kita sejak zaman sebelum kita merdeka sampai zaman sekarang. Itu harus ada yang bisa kita baca, dan itulah peran berikutnya daripada TVRI. Sebab bagaimana? Kita mau mempertahankan gedung sebesar itu, pegawainya hampir 5.000, kemudian anggarannya hampir 1 triliun, dan kemudian sebagian dari anggaran itu ada yang disebut dengan pendapatan. Saya membingungkan buat saya, bagaimana TVRI itu bisa punya pendapatan, dan buat apa TVRI harus punya pendapatan? Inilah yang menyebabkan nanti menyeret mereka kepada bisnis-bisnis dan kong kali kong dengan swasta. Dan ini yang menyebabkan sudah berapa banyak korban daripada bisnis-bisnis TVRI ini. Termasuk saudara Helmi Yahya yang kemudian disingkirkan secara tidak terlalu jelas. Dan kemudian mengangkat dirut baru juga dengan cara yang tidak terlalu jelas. Sampai kapan? Repositioning terhadap TVRI itu harus dilakukan. Kalau menurut saya peran paling pentingnya adalah museum. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain dan tidak bisa dibiayai oleh orang lain. Jadi dengan menjadikan TVRI itu sebagai kompleks museum, dan itu nanti berintegrasi dengan kompleks DPR dan MPR di Senayan sebagai sebuah museum, saya kira itu akan sangat relevan sekali. Itu yang pertama yang saya usulkan gitu. Karena banyak betul di situ, kompleknya besar. Tidak ada TV di Republik ini yang kantornya sebesar TVRI, karena sudah tidak ada TV yang memerlukan kompleks besar. Sekarang ini wartawan-wartawan TV di mana-mana modalnya tuh cuman pakai HP Android atau iOS begitu, membawa HP kemana-mana, merekam lalu dikeluarkan ke TV. Nggak perlu kantor, nggak perlu apa gitu. Tetapi TVRI coba kita lihat di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, kantornya besar-besar ya kan, kantornya itu mewah-mewah, bukan mewah ya dalam pengertian ada, dan kadang-kadang itu di prime area. Biaya maintenance-nya itu. Nah, kalau itu dijadikan bagian dari museum, tentu ini juga akan menjadi perekat dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira mengerikan sekali kita merunning sebuah media broadcast yang di tempat lain itu sudah tidak punya pegawai, tetapi TVRI masih punya 5.000 pegawai negeri lagi. Ini harus ada reposisi secara masif. Mengingat sifat daripada industrinya dan teknologinya itu, maka ini harus direposisi secara masif. Dan di antara reposisi yang paling penting menurut saya adalah TVRI itu nggak perlu berbisnis, karena TV lain sudah melakukan bisnis. TVRI-nya nggak perlu berbisnis. Sederhanakanlah tugas dari TVRI itu. Saya waktu itu mengusulkan agar TVRI itu dibagi menjadi 3 channel. Atau 4 channel, atau 3 channel paling tidak. Satu adalah channel eksekutif. Jadi ini yang paling rame tentunya. Kegiatan presiden, kegiatan seluruh pejabat eksekutif, kementerian dan sebagainya itu wajib disiarkan 24 jam. Supaya rakyat itu tahu apa yang dilakukan oleh eksekutif. Mungkin TV daerahnya itu ya kerjakanlah. Apa pekerjaan Pak Gubernur, Bupati dan sebagainya itu diputar terus. Gak usah ada iklan, gak usah ada apa, itu dibiayai oleh negara. Dan sekarang itu semakin mudah, semakin murah. Cut itu harga-harga yang gak perlu, biaya-biaya yang gak perlu, itu aja. 24 hours, 24 jam itu, siarkan itu apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang dilakukan oleh menteri, supaya rakyat tahu, supaya rakyat terlibat. Itu satu channel. Channel kedua yang saya usulkan adalah perdebatan di legislatif. Jadi ada eksekutif TV, ada legislatif TV. Mungkin yang legislatif ini bisa digabung karena nggak terlalu banyak, nggak sebanyak eksekutif, digabung dengan judikatif, persidangan dan sebagainya. Supaya rakyat itu jadi sadar, oh ada perdebatan di parlemen, ada aspirasi. Apa sih kerjaannya DPR kita tuh? Dia membahas apa saja. Di provinsi dia membahas apa, di kota dia membahas apa, supaya kita tahu. Sebab kegiatan-kegiatan seperti ini kalau tidak disiarkan oleh TV yang volunteer sifatnya, itu nggak akan ditonton orang. Media massa yang hidupnya itu dari sensasi, ngapain dia nyiarin perdebatan-perdebatan yang dianggap nggak penting.
atau sekedar laporan atau sekedar diskusi di DPR dan DPRD, DPD, nggak penting. Atau apalagi persidangan, nggak penting. Padahal ini buat kita sebagai record, sebuah bangsa harus punya record terhadap kegiatan cabang-cabang pemerintahan di dalamnya. Satu channel untuk eksekutif, satu channel untuk legislatif dan yudikatif. Nah, satu channel lagi dedikasikan untuk siaran berbahasa asing. Mungkin kita nggak perlu semua bahasa lah, ya channel itu gitu. Kita campur aja. Satu channel berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, berbahasa Arab. Paling tidak itu. Atau kalau tidak, susah nyarinya, paling tidak berbahasa Inggris dulu. Disiarkan ke seluruh dunia. Biar orang tahu ada Indonesia, disiarkanlah berita-berita dalam bahasa Inggris. Berita-berita yang paling menarik disiarkan dalam bahasa Inggris. Selain bahwa nanti di sini muncul divisi sosial media yang memperkaya pemberitaan itu sehingga Indonesia dikenal di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa mengajak ini bangsa ini maju dan berkenalan dengan dunia apabila kita tidak punya channel khusus yang memberitakan apa yang terjadi di Indonesia itu dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. CNN aja punya, padahal itu swasta, ya kan? Belum lagi kita berbicara seperti China punya CCTV, kemudian Rusia punya RTV, lalu ada sebuah negara kecil di Timur Tengah, namanya Qatar, dia punya Al Jazeera. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya. Ditonton oleh orang di seluruh dunia. Tapi sebuah negara besar seperti Indonesia tidak punya channel yang ditonton di seluruh dunia, sehingga berita tentang Indonesia itu nyaris nggak ada. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Nah, paling tidak 3 channel ini diprofesionalkan, dibuat, ya. Jadi peran keduanya itu adalah menciptakan channel, ya kan? Dan itu nggak perlu banyak orang. Ngapain 5.000 orang? 5.000 orang itu sekarang harusnya direlokasi, dibicarakan secara baik. Kalau perlu dikeluarkan gajinya atau pensiun dini dan sebagainya, lakukan itu. Dan sejak itu kemudian stop, ya kan? Nggak perlu lagi banyak-banyak orang. Kecuali kalau orang ada pekerjaannya. Ternyata nggak ada pekerjaannya. Nah, yang terakhir saya kira dari TVRI, karena kita mengantisipasi masa depan, ya TVRI itu harusnya merupakan konten kreator. Konten kreator itu bisa dibuat sendiri atau bisa dibeli. Disinilah pemerintah seharusnya mengaktifkan humas-humasnya di seluruh cabang pemerintahan dan di seluruh badan dan lembaga negara punya konten kreator yang berkompetisi mengisi konten-konten itu melalui TVRI. Supaya rakyat tahu apa sih yang dikerjakan oleh BPNPB, apa sih yang dikerjakan oleh BMKG, apa sih yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial, Polri ngapain sih, TNI ngapain sih, apa sih yang dilakukan oleh lembaga yang namanya OJK, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan, apa yang dilakukan oleh kementerian ini dan itu. Semuanya banyak, ini konten harus dibuat. Sehingga rakyat itu tahu negara ada di mana-mana dan hadir dan relevan. Diputar 24 jam oleh TVRI. Karena itu TVRI itu nggak perlu nyiarin berita bisnis, ya kan? Nggak perlu menyiarin, mohon maaf ya, berita olahraga, apalagi kemudian sampai beli-beli jam tayang, dan nggak perlu. Semua yang harusnya menjadi gratis bagi masyarakat itu disiarkan 24 jam oleh TVRI. Mungkin dalam keadaan sekarang, konten-konten itu harusnya tentang public education. Kementerian Kesehatan menyiarkan video tentang bagaimana hidup sehat. Kementerian Pertanian menyiarkan video tentang bagaimana menjadi petani yang profesional. Kementerian Kelautan menyiarkan bagaimana kita menjadi nelayan yang menggunakan laut Republik ini yang begini banyak untuk kemajuan kita. Kementerian Keuangan mungkin ada tutorial tentang mengajarkan bagaimana kita ngelola keuangan pribadi dan perusahaan, atau bagaimana kita disiplin dengan pajak, tutorial tentang pajak. TNI bicara tentang bela negara, Polri tentang kedisiplinan hukum, kejaksaan juga demikian. Semua itu memproduksi konten yang konten ini kemudian ditonton oleh bangsa Indonesia. Cepatlah kita pinter. Konten-konten yang baik itu ada. Nah,
teman-teman sekalian, saya tidak mengerti, tetapi ini nggak berubah. Pemerintah tidak berubah. Tidak punya pikiran tentang TVRI. Tidak punya pikiran tentang lembaga penyiaran publik. Tidak punya visi. Akhirnya linglung, muter-muter sendiri. Gak jelas mau ngapain. Terus menerus. Apalagi sekarang ini. Tiba-tiba naruh di root out of the blue. Yang kemudian dilacak backgroundnya sama orang. Ternyata orang ini otaknya tidak terlalu memahami sejarah bangsa dan sejarah bagaimana sebuah bangsa menjadikan media itu sebagai sentra bagi penyadaran umum supaya kita ini bersatu. TVRI sudah punya visi sebagai siaran pemersatu. Tapi orangnya konflik. Orangnya suka kontroversi. Orangnya suka mengadu domba, kiri kanan atas bawah, tengah atas kiri kanan bawah. Padahal TVRI itu adalah medium kebersamaan. Daya tarik dari TVRI itu di masa depan adalah karena kontennya yang berisi merangkum kegiatan kita secara nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sana, keberagaman bangsa kita. Ada konten dari Papua, ada konten dari Aceh, ada konten dari Sumatera Barat, dari Maluku, dari segala macam konten itu masuk semua. Ngapain beli konten dari orang? Ngapain beli jam tayang? Ngapain beli siaran? Ngabis-ngabisin duit. Proyek dengan si IT, bikin acara lawak. Buat apa? Ini TV serius. Untuk public education. Nah, itulah kira-kira arahnya ke depan. Dirut barunya mungkin sudah dilantik dengan segala kontroversinya, tapi TVRI harus diselamatkan. RRI harus diselamatkan. Media yang memikirkan bagaimana agar bangsa ini tidak saja dikenal di seluruh dunia, tapi juga dikenal oleh rakyatnya sendiri, kita sangat perlukan di masa yang akan datang. Semakin keras tantangan konten ini di masa yang akan datang. Lama-lama, karena kita ketinggalan dalam konten dan TV-TV kita ini tidak terlalu concern untuk menyiarkan konten yang merupakan konten pemersatu dan konten kita bersama, bisa-bisa ya TVRI tidak relevan, RRI tidak relevan. Dan mungkin saja orang akan berpikir, ya tutup saja. Ngapain ngabisin uang lebih dari 1 triliun per tahun apabila kemudian efek kepada bangsa kita tidak terlalu jelas. Mari kita selamatkan TVRI dan memikirkannya. Mudah-mudahan kita bisa melihat TVRI menjadi aset nasional sebagaimana dia telah menjadi aset. Saya tumbuh dengan TVRI. Saya adalah pencinta dunia dalam berita. Duduk saya di depan TV menghafal nama-nama presiden. Berita-berita mengantarkan, karena tidak ada sumber berita yang lain. Dulu itu tidak ada sumber berita yang lain. Kita cuma menonton satu TV. TV swasta baru muncul tahun 89. RCTI tahun 89, SCTV tahun 90. Sebelumnya, saya lahir di kampung sana, di Sumbawa sana tahun 71. Mungkin kira-kira tahun 80 saya mulai menonton TV. TVRI mulai dari hitam putih sampai kemudian berwarna. Dari situlah kita punya wawasan kebangsaan. Nama-nama menteri saya hafal, nama-nama presiden dunia saya hafal. Gara-gara TVRI itu. Kita duduk tekun, acaranya itu penuh dengan pengetahuan. Sekali dua kali itu ada acara lucu, film dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ada TV swasta. Buat apa TVRI menyiarkan yang begitu-begitu? TVRI itu fokus pada konten pendidikan, udah itu aja. Pendidikan tentang kewarganegaraan, pendidikan tentang sejarah, tentang konten pertanian, menjadi petani, menjadi pedagang, dan sebagainya. Itulah tugas TVRI. Ngapain bersaing dengan TV swasta? Apa gunanya? Pemerintah tidak akan sanggup berhadapan dengan swasta, dengan rakyat, tidak akan sanggup. Pemerintah ngambil jalur yang tidak perlu berkompetisi dengan masyarakat, dengan swasta. Itulah masa depan TVRI kita. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih. Semoga kita terus positif untuk
memberikan kontribusi dan saran kepada pemerintahan dan jalannya lembaga-lembaga negara. Terima kasih. Assalamualaikum.